Nah, bayangkan nih, kalau kemarin tidak diviralkan oleh netizen, gitu kan? Kakaknya tidak memposting, terus netizen nggak tahu ada kejadian itu, terus nggak jadi viral. Ya, berapa banyak sih yang ikut acara lomba itu sebetulnya kalau nggak diviralkan gitu sama netizen? Kira-kira gitu, gimana tuh hati anak itu gitu ya? Yang dia jelas-jelas di sana eksistensinya tinggi, lalu diperlakukan seperti itu gitu. Bete banget pasti. Ya, baper. Ya kalau Api bayangkan tuh, dia nggak percaya sama orang dewasa gitu, nggak percaya sama orang dewasa gitu. Terus tidak percaya kepada sistem juga gitu. Ya kayak anak kita udah nggak percaya lagi sama kurikulum berubah terus katanya. Ya seperti itu gitu. Jadi dan itu akhirnya, bad effect itu, bad effect. Ya efeknya jelek sekali. Apa namanya? Terlukanya tuh luar biasa. Gitu. Ya itulah ya ketika ya untung diviralkan ya. Bagus tuh kakaknya, maksudnya punya inisiatif ya. Mungkin adiknya nggak sempat memviralkan. Iya karena dia ngeliat adiknya tuh terpukul kali kan ada ceritanya tuh udah ada yang nuliskan beritanya gitu ya. Si kakaknya itu bagaimana ngeliat perjuangan adiknya belajar untuk ikut jurusan itu gitu, terus bagaimana ketika setelah acara itu dia sangat terpukul sekali gitu kan, jadi nggak tega ya. Kayaknya kalah sih jadinya, cuman nggak ada soalnya review mereka jadi menang atau kalahnya, yang ada di review potongan itu aja. Jawaban yang benar itu udah diperlakukan seperti itu aja udah pasti bete sekali gitu kan. Nah, jadi ya kakak juga nggak terima, akhirnya kakaknya bikin postingan, viralkan, akhirnya netizen memviralkan. Nah, bayangkan kalau itu tidak diviralkan kemarin gitu ya. Efek sosial ya. Iya. Udah diviralkan di medsos. Luar biasa gitu. Tapi yang luar biasa membaca berita-berita jurinya itu ya. Setelah itu viral pun betul merasa yang ayo viralkanlah, aku nggak akan jatuh, gue nggak akan jatuh katanya. Malah gue mau terima endorse dan segala macam. Itu ya tidak ada empati rasanya gitu. Ya kayak gitu-gitu tuh gimana ya? Anak yang eksistensi tinggi itu kalau misalnya sampai rusak gitu, eksistensi itu rusak, itu kan sangat-sangat bahaya sekali gitu. Bisa jadi dia malah jadi orang yang apa namanya mengurung diri di kamar gitu, nggak mau ketemu dia orang lagi. Ya, ngapain gitu lah aku ngejar-ngejar lomba pun disalah-salahin, nggak ada yang nggak percaya orang dewasa. Tapi kalau dia nggak percaya orang dewasa itu artinya dia nggak percaya apapun aturan yang dikasih orang dewasa lagi. Gitu. Mau dikasih aturan apapun oleh orang dewasa dia nggak mau ikut. Kira-kira dia menjadi pemberontak, dia hidup sesuka-suka dia saja. Gitu. Dan dia pun bakalan bisa sewenang-wenang kayak itu juga nantinya. Iya, dan bisa dilakukan juga dibalas dendam gitu. Iya, aku dulu digituin kok, lo nggak boleh protes. Jadi kalau aku gituin, aku udah punya kuasa, udah punya jabatan, lo nggak boleh ngomong gitu. Aku tindas diem aja gitu. Ya itulah gitu ya. Ya kalau misalnya ada juga tadi yang mengangkat lagi apa film Laskar Pelangi. Kan di film Laskar Pelangi itu ada adegan juga tuh. Jawaban benar disebut salah oleh jurinya, lalu protes rame-rame gitu kan. Jadi banyak kembali mengingat film itu gitu. Cuman kalau misalnya kejadian anak punya pendapat lalu dibantah oleh orang yang punya kuasa di sekitar dia, itu sangat banyak sekali terjadi dalam kehidupan gitu kan. Abi sendiri kan pernah ngalamin tuh ke SMP itu. Ada 2 kejadian itu. Flashback. Nggak disebut lah SMP mana, cuma yang tahu pasti tahu lah gitu kan. Jadi soal ujian. Jadi si guru ini bikin soal ujian, tidak pernah bikin soal baru. Tiap tahun tuh itu aja yang dia pakai. Enak gitu banget kan. Tuh anak-anaknya. Terus ya kejadiannya begitu jadi ya kan. Nah udah gitu, ketika ada yang bawa pulang soal itu dikasih sama dia kakak kelas, ada yang bawa pulang gitu kan, dibawa pulang sama kakak kelas, ketemu sama adiknya, kak pinjam lah ya untuk latihan, untuk belajar gitu, dia udah pakai aja, dibawa ke sekolah belajar sama-sama sama teman-teman yang lain gitu. Pas ujian jeng-jeng 1 sampai ujung soalnya sama semua gitu. Dan sudah kami pelajari semua, jadi pas dikasih kami cengar-cengir lah saling tatapan kan. Wah ini mah enak nih gitu kan, soalnya sama semua. Selesai cepat.
Nah, kasusnya terjadi setelah penilaian. Kok sama Sama semua semua nih? coy. Ajab lah kami kena tuduh kami mencontek rame-rame. Mencontek rame-rame Iya. lagi hujan tuh gimana caranya? Ya intinya dia tuduh kami itu mencontek rame-rame gitu. Dan hukuman tetap jatuh. Sama sekali tidak diterima penjelasan kalau itu soal dari kakak segala macam nggak diterima. Padahal yang ngasih soal Ya, beliau juga. yang kuat mah kuat, yang nggak kuat pasti dah lihat gurunya kayak gini lah gitu. Pasti akhirnya muncul rasa gondok sama guru, benci sama guru segala Tuh, macam. nggak respect lagi. Nggak respect gitu. Emang kejadiannya kayak seperti itu akhirnya. Gitu. Beberapa teman itu yang udah sama sekali nggak respect sama guru. Setelah kejadian lagi itu kami nginap, nggak bisa pulang lah intinya hari itu. Jadi sekolah besok lagi tuh nggak ganti baju. Gitu. Kena hukum sampai segitunya. Nggak, kejadian lain gitu, kejadian lain. Gitu. Hari apa gitu kami ada agenda di sekolah sampai sore, nggak sempat pulang. Akhirnya ingin ke rumah teman. Itu kan kami itu sekolah di Minas, tinggal kan di Rumbai waktu itu kan. Jadi Kayaknya nggak tahu sempat pulang nih. ke Rumbai gitu. Eh, Minus rumah kayaknya tahu nih. ya yang apa ya? Yang kena tuh yang teman-teman yang ini pula kan yang sering kena hukum pula di sekolah itu kan, aku malah dikasih bebas gitu. Pula kejadiannya sama-sama pakai baju kemarin sekolah gitu kan. Nah, teman-teman yang lain Baru kena gitu. bajunya emang. Ya, emang baju kemarin kan baju sekolah lagi gitu. Hmm. Ya, ajab lah mereka itu nggak marah, nggak diterima penjelasan mereka segala macam gitu. Ya, apa ya? Ketika orang dewasa yang harusnya mendidik anak-anak ini abai gitu ya, sama sekali nggak mau terima penjelasan, nggak mau mendengarkan gitu ya bahasanya kemarin kita tuh. Disitulah muncul luka-luka hati anak-anak itu gitu. Rasa tidak percaya. Iya, merasa nggak dipercaya, mereka pun merasa nggak dipercaya gitu kan, mereka ngomong yang benar tuh nggak dianggap. Gitu. Jadi akhirnya mereka lakukan itu ya, susah percaya sama orang, lebih gampang defensif terhadap perilaku orang lain. Gitu. Ada orang yang mendekati dia dan langsung memblok diri. Gitu. Ini yang terjadi ketika anak-anak itu secara mesin hati eksistensinya cedera atau bahkan rusak. Gitu. Nah ini yang sangat dikhawatirkan kalau kemarin itu netizen tidak memviralkan, tidak memberikan perlindungan, kenyamanan gitu ya, kepada peserta cerdas cermat itu, bisa jadi si anak itu bakal hancur tuh masa depannya gitu. Sangat-sangat mungkin terjadi yang harusnya dianya punya prestasi yang tinggi tapi malah menjadi tidak mampu tidak mampu menunjukkan potensinya secara maksimal gitu. Nah ini yang kita khawatirkan. Gimana pendapat Mak? Ya, bayang sih sebagai salah seorang yang memiliki eksistensi yang tinggi gitu ya. Diperlakukan seperti itu kayak gemes banget ya. Gemes banget istilahnya. Pasti terluka banget lah karena untuk ikut event itu aja sudah terbayang ya perjuangan yang dilakukan ya. Begadangnya lah, belum administrasinya lah, ini itunya. Ketika berhasil menjawab pertanyaan yang benar pun dianggap salah gitu. Greget banget pasti. Ya bayangkan aja lah emak benar ngomongnya tapi disalahkan oleh anak gitu. Soalnya kan disalahkan oleh pasangan gitu. Apa sih lo gitu kan. Itu udah perangnya di rumah itu. Semoga kejadian yang kayak gini nih nggak berulang ya. Ya itu memang pentingnya kita sebagai orang dewasa itu mau mendengar, jangan karena istilahnya sudah mengeluarkan statement terus karena merasa memiliki posisi, memiliki kuasa, memiliki jabatan, tidak mau memperbaiki statementnya dia walaupun yang dia ungkapkan salah gitu loh. Minimal nge-review lah gitu kan. Betul, minimal review. Coba, maaf kalau gitu, coba kita ulang tadi. Ulang atau minta time out sebentar. Rekamannya kayak gitu. Iya, kan bisa dia minta time out dulu, terus ditelaah, atau dia tanya ulang langsung ketika saat itu. Masalahnya apa ya? Ketika dia mengatakan gitu ya, ada satu lembaga yang tidak disebutkan,
Padahal disebutkan, berarti kan dia tidak menyimak dengan baik tuh di situ, Iya, tapi 3 tidak mau mengakui gitu. 3 kata kan nama lembaganya itu. Dan itu disebut loh. Dan netizen kan bisa muter-muter rekaman ya kan.